Pada pertemuan kedua kali ini, yaitu kita akan mempelajari lanjutan tentang pola bilangan, yaitu tentang barisan dan deret. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika. Nah, barisan itu apa sih barisan bilangan? Nah, barisan bilangan itu adalah urutan suatu bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Jadi, ada barisan-barisan, yaitu contohnya 2, 4, seperti bilangan genap itu 2, 4, lalu 6, 8, 10 itu merupakan aturan-aturan tertentu yang aturannya itu tetap ya. Nah, selanjutnya untuk barisan dan deret itu yang pertama ada barisan deret aritmetika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari barisan aritmetika dulu. Barisan aritmetika itu adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang mempunyai beda atau selisih yang sama ataupun tetap. Jadi bedanya itu tetap, seperti yang kemarin itu bilangan genap. Nah, bilangan genap itu bedanya itu 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Itu tetap. Nah, pada soal cerita yang kemarin itu yang Pak Suwandi ya, untuk yang Pak Suwandi itu yang mengambil telur ayam. Nah, yang ini itu merupakan barisan aritmetika. Nah, pada soal tersebut bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus ya, menggunakan aturan barisan aritmetika. Tidak harus diurutkan, tidak harus dipolakan terus. Yang kemarin kalau contohnya panjang ya, kalau panjang mungkin nggak akan cukup ya untuk penghitungannya, membutuhkan waktu yang lama. Tapi nah di sini yang kemarin di sini ya, suku-suku yang dinyatakan oleh yang kemarin ya, itu untuk barisan aritmetika itu ada U1 urutan ke-1, urutan kedua, angka-angkanya ya. Angka-angkanya yang kemarin itu telurnya berapa butir gitu kan per jamnya ya. Urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan urutan selanjutnya ke berapa yang ditanyakan, N itu berapa banyak urutannya ya. Nah, untuk U1 itu sama dengan A ya. Jadi angka awal ya. Lalu selanjutnya urutan kedua itu A yang angka awalnya itu ditambah B, bedanya berapa gitu ya. Berarti yang kemarin itu per jamnya itu ngambilnya berapa gitu. Nah, B itu adalah selisih ya. B itu adalah selisih, dinyatakan dengan B itu, untuk mencari B itu urutan kedua dikurangi urutan ke-1, jadi bedanya berapa ya, atau urutan ketiga dikurangi urutan kedua ya, atau urutan N ya, urutan keberapa dikurangi urutan N negatif 1. Nah, setelah diketahui itu, nah untuk menentukan suku keberapa, suku ke N, yang ini suku ke N itu berapa, nah ditentukanlah untuk barisan aritmetika, yaitu yang dicarinya itu adalah UN. Biasanya urutan keberapa yang ditanyakannya. Nah, untuk mencari UN tersebut ini rumusnya ya, yaitu UN ditambah A UN sama dengan A ditambah N negatif 1 lalu dikalikan B, bedanya berapa. Nah, yang kemarin kan suku yang ditanyakan itu suku ke berapa. Nah, kita kembali lagi, flashback lagi ke soal yang Pak Suwandi ya. Yang Pak Suwandi ini urutan pertama yaitu yang ini U1, lalu ini U2, U3, U4, U5, berarti yang ditanyakannya itu adalah U8 ya, urutan ke-8. Jadi untuk yang ditanyakan Pak Suwandi kita diketahui dulu ya, Nah, kita diketahui yaitu A ya, yang angka awalnya itu A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 80. Lalu B-nya itu berapa? Maka yang kemarin diketahui itu yang ini ya, yang jam 10 dan yang jam 11. Maka
maaf bukan yang jam 11 ya, yang jam 9 ya, jam 10 dan jam 9. U3 U4 ya, U4 karena jam 8 kita belum ketahui. U4 dikurangi U3 ini sama dengan, kalau dalam rumus untuk mencari beda itu adalah UN dikurangi UN negatif 1 dikurangi 1 ya. Jadi yang keempat, kalau diketahui yang keempat dan ketiga, berarti yang 4 kurangi 3 ya. Oke. Nah, di sini yang keempat itu adalah berapa? 116 dikurangi 104. Itu hasilnya itu adalah 12. Jadi bedanya itu adalah 12. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah U ke-8 ya. U ke-8 itu kita hitung ya, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12, 13, 14 ya. Berarti urutan jamnya itu adalah urutan jam ke-8. Jadi U8 itu yang ditanyakan. Nah, untuk penyelesaiannya ini cukup mudah ya. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumusnya itu. Rumus itu adalah UN sama dengan A ditambah N negatif 1 lalu dikalikan B ya. Untuk A nya kita sudah ketahui ya, maka untuk U8 itu sama dengan A nya itu adalah 80. Maka 80 ditambah 8, N nya itu kan 8 ya, N nya itu 8 dikurangi 1 lalu dikali bedanya, itu bedanya udah diketahui 12, maka sama dengan 80 ditambah 7 dikali 12. 7 kali 12 itu, maka perkalian untuk kalian supaya lebih mudah ya, untuk perkalian 7 dikali 12 itu sama dengan 7 dikali 10 lalu 7 dikali 2 supaya lebih mudah ya, karena perkalian 10 dan perkalian 2 itu mudah. 70 dan 14 kita jumlahkan 48 ya. Maka di sini 80 ditambah 84, maka hasilnya itu adalah 164 butir. Itu ya, supaya nah di sini kan lebih simpel. Kalau ini diurutkan ya lebih lama, kalau ini lebih simpel karena kita udah mengetahui rumusnya, rumus penyelesaiannya itu ya. Kita lanjut lagi contoh yang berikutnya. Ini kembali untuk pola ya, untuk pola kita tidak terpaku ya, untuk pola tidak terpaku kepada Pak harus dari kecil ke besar, enggak ya, bisa juga diurutkan dari besar ke kecil, bisa, itu pengurangan, menggunakan pengurangan ya, bisa juga campuran ya, ada pengurangan, ada penjumlahan, bisa ya. Nah, ini untuk contoh ya, untuk contoh pola. Kembali lagi untuk pola ya, kayak di sini ada kasus ya, ini yang kita contoh yang nomor 4 ya, nomor 4 kita lihat, jadikan contoh. Nah, di sini ada 2, 3, 8, 11, 16 ya. Itu yang ditanyakan, titik-titik yang ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari bedanya, selisihnya. Di sini bedanya berapa sih? 1 kan. Lalu 3 ke 8 itu bedanya berapa? 5. Lalu dari 8 ke 11 itu bedanya berapa? 3 ya kan. Lalu beda ke sini berapa? 5. Nah, berarti kan kita udah punya patokan nih, 5, 3, 5. Kalau ini A kan angka awalnya ya. Pola kesininya kita jadi patokan 5, 3, 5. Berarti di sini adalah 5. Setelah 5 itu 3, beda 3 ya. Beda 3, lalu kesininya beda 5, lalu kesini beda 3. 16 tambah 3 19, lalu kesininya bedanya jadi 24. 24 kesini beda jadi 2, bedanya 3 jadi 27. Jadi jawabannya itu A ya.
Itu untuk pola, untuk flashback lagi ke awal supaya kalian tidak lupa. Nah, untuk latihan ya, karena ini pertemuan ini dicukupkan ya. Kita hanya mengenal untuk barisan aritmetika saja. Nah, untuk latihan di sini ada latihan ya. Latihannya itu pertemuan di sini. Nah, ada tulisan P2.2 ya. Itu pertemuan kedua, latihan nomor 2. Nah, di sini untuk latihan nomor satunya itu yang ini ya. Yang ini latihan pertemuan kedua nomor 1. Silahkan kalian kerjakan. Lalu selanjutnya di sini ada 3 soal ya. Ini latihan kedua pada pertemuan kedua ya. Ini latihan pertemuan kedua nomor 3 ya. Silahkan kalian kerjakan, nanti hasilnya boleh dijapri ke Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.